Stellar Transformations, Episode 2. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam sudah larut, angin dingin bertiup kencang di luar, tetapi Qin Yu yang berada di dalam kamar begitu bersemangat sehingga seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Kakek Lian, tolong beritahu aku cara berlatih seni bela diri. Aku ingin berlatih. Aku pasti akan menjadi Sang Xian. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi Sang Xian, aku akan menjadi ahli Xiantian. Mata Qin Yu bersinar dengan tekad yang sangat kuat. Qin Yu sudah mulai membayangkan skenario masa depan dalam benaknya. Ia bahkan bisa membayangkan ayahnya menatapnya dengan mata penuh persetujuan. Yang diinginkannya tak lain adalah kasih sayang ayahnya. Pujian, senyuman, bahkan celaan atau hukuman dari ayahnya, semuanya dapat membuat Qin Yu merasakan keberadaan kasih sayang ayahnya. Ia hanya menginginkan kasih sayang ayahnya. Sekarang dia telah menemukan cara untuk mendapatkan kembali kasih sayang ayahnya yang telah hilang, yaitu berusaha keras untuk berlatih dan, seperti kakak laki-lakinya Qin Feng, menjadi seorang seniman bela diri yang gagah berani dan kuat, atau bahkan, seorang Sang Xian yang melampaui kematian. Qin Yu menatap Lian Yun dengan penuh harap. Xiao Yu, Lian Yun tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, jika kamu ingin menjadi ahli Xiantian, kamu harus berlatih teknik internal. Teknik internal menembus penghalang antara level Hautian dan level Xiantian. Tetapi dantianmu secara alami tidak dapat mengumpulkan energi internal, bagaimana kamu bisa berlatih teknik internal? Dan bagaimana kamu bisa menjadi ahli Xiantian? Dantianku bermasalah. Tetapi orang-orang seperti Paman Wang mengatakan bahwa ada banyak sekali teknik internal di dunia, mungkin aku bisa mempraktikkan salah satunya. Bahkan jika aku tidak bisa melakukan latihan internal, masih ada latihan eksternal, bukan? Aku juga akan bisa menjadi ahli Xiantian, kata Qin Yu segera. Dia sama sekali tidak dapat menerima bahwa dirinya tidak mampu menjadi seorang ahli. Karena, dalam hati murni anak berusia 8 tahun ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mendapatkan kembali cinta ayahnya. Latihan eksternal, itu hanya menggunakan berbagai metode untuk melatih tubuh tanpa henti, membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Namun, ini adalah jalan yang tidak populer. Sampai hari ini, bahkan di antara orang-orang dengan kekuatan alami yang besar, meskipun mereka berlatih untuk membuat tubuh mereka lebih tangguh, tidak ada yang mampu menjadi ahli Xiantian melalui latihan eksternal. Seseorang yang hanya menggunakan teknik eksternal untuk melatih tubuhnya pada dasarnya tidak dapat menjadi ahli Xiantian. Tidak ingin membiarkan Qin Yu menyia-nyiakan usahanya, Lian Yan terus terang padanya. Tidak ada satupun. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Qin Yu terkejut. Dia langsung pucat pasi. Harapan terakhir telah lenyap, hati Qin Yu membeku. Melihat wajah pucat Qin Yu, Lian Yan merasakan sakit di hatinya. Dia masih anak-anak. Lian Yan langsung berkata, Xiao Yu, sebenarnya, teknik eksternal juga sangat hebat. Teknik eksternal bergantung pada kekuatan otot, yang sangat tahan lama dan tidak seperti energi internal, yang cepat habis. Selain itu, untuk menghibur Qin Yu, Lian Yan terus-menerus memikirkan keuntungan dari teknik eksternal. Setelah mendengar kata-kata Lian Yun, mata Qin Yu sedikit berbinar. Lagi pula, teknik eksternal sulit dipraktikkan, tetapi tubuh adalah dasar dari seseorang. Di Korps Harimau Ganas, ada seorang pria dengan kekuatan alami yang hebat yang hanya melakukan latihan eksternal. Dia dapat mengangkat balok batu seberat 800 jin dengan satu tangan. 800 jin, satu lengan. Harapan kembali muncul di hati Qin Yu. Ia dapat membayangkan bahwa jika ia memiliki kekuatan sebesar itu, bukankah mengangkat kapak besar dan menebas orang semudah memotong jelai? Benar, 800 jin. Dengan satu lengan dia bisa mengangkat balok batu seberat 800 jin. Senjatanya adalah manusia tembaga berkaki satu. Di medan perang, bahkan ahli tingkat Xiantian tidak seberani dia. Setiap kali dia mengacungkan manusia tembaga berkaki satu itu, sejumlah besar musuh hancur. Lian Yan tak henti-hentinya berbicara tentang keuntungan teknik eksternal. Akhirnya, ia menyimpulkan tidak seorang pun dari mereka yang mempraktikkan teknik eksternal telah menjadi ahli Xiantian. Tetapi jika Anda dapat mencapai puncak level Hautian dan tubuh Anda dilatih hingga batas maksimal, kekuatan Anda akan sangat hebat. Anda tidak akan lebih lemah dari para ahli level Xiantian. Setelah melihat ekspresi wajah Qin Yu yang lebih baik, Lian Yan diam-diam menghela napas lega. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah menyaksikan Qin Yu tumbuh karena dia tahu karakter Qin Yu.
Dapatkah seseorang yang telah mempelajari teknik luar hingga ke puncak level Hautian bersaing dengan para ahli Xiantian? Tanya Qin Yu lagi. Lian Yan mengangguk berulang kali. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia berani menyangkal? Jika dia menggelengkan kepalanya, Qin Yu akan semakin sedih. Kakek Lian, kamu bilang tidak ada seorang pun yang mencapai level Xiantian dengan berlatih teknik eksternal. Tanya Qin Yu. Lian Yan mengangguk gugup, tetapi Qin Yu menjadi bersemangat. Dia melambaikan tinjunya dan berkata, bagus. Karena tidak ada seorang pun yang mencapai level Xiantian, aku pasti akan mencapainya. Lian Yan langsung tertegun. Tidak seorang pun mampu mencapainya, bukan berarti itu tidak mungkin. Aku percaya pada diriku sendiri. Mata Qin Yu bersinar terang. Lian Yan memaksakan senyum. Teknik eksternal, mempraktikkannya sungguh jauh lebih sulit daripada mempraktikkan teknik internal. Teknik eksternal adalah tentang melatih tubuh. Jika seseorang ingin mencapai potensi puncak tubuhnya, ia harus menggunakan berbagai metode pelatihan, yang niscaya akan menyebabkan tubuh mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bagaimana mungkin Lian Yan rela membiarkan Qin Yu menanggung rasa sakit seperti itu? Xiao Yu, berlatih teknik keras eksternal sangat menyakitkan, bahkan lebih menyakitkan daripada menerima 100 cambukan sehari. Kau adalah putra pangeran penakluk timur, kau dilindungi, tidak perlu bagimu untuk menanggung rasa sakit yang begitu besar, saran Lian Yan. Dia benar-benar tidak tega melihat anak kecil seperti itu menderita. Qin Yu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya mengucapkan satu kata, dia tidak menunjukkan ruang untuk berdiskusi. Lian Yan tidak tahu harus berbuat apa. Ia berpikir, mengapa semua orang di klan Qin seperti itu. Tidak peduli penampilan luarnya, karakter mereka yang paling mendasar adalah memiliki tekad yang kuat. Tidak seorang pun dari mereka akan berubah pikiran begitu mereka mengetahui tujuan mereka. Ayahnya seperti itu, sekarang dia juga seperti itu. Qin Yu tiba-tiba tersenyum. Dia tahu kakek Lian peduli padanya. Jangan khawatir, kakek Lian. Mungkin masih ada teknik internal yang bisa aku praktikkan. Tolong carikan beberapa teknik internal untuk aku coba. Hanya jika aku benar-benar tidak bisa mempraktikkan teknik internal, aku akan mempraktikkan teknik eksternal. Qin Yu berjalan ke sisi Lian Yan, memeluknya di bahunya dan berkata, jangan khawatir, kakek Lian, villa ini memiliki dokter terbaik, berbagai ahli, dan sumber air panas yang fantastis. Mengapa kamu khawatir? Lian Yan membelai kepala Qin Yu. Wajahnya tersenyum tipis dan ramah. Dia tentu tahu Qin Yu tidak ingin membuatnya khawatir. Baiklah, Xiao Yu, tidurlah. Serahkan saja urusan ini padaku, kata Lian Yan. Namun, Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, kakek Lian, tolong carikan aku satu lagi ahli yang melakukan latihan eksternal. Lebih baik aku punya instruktur. Jangan khawatir, kakek ini tahu, kata Lian Yan sambil tertawa. Qin Yu langsung tertawa dan menepuk pipi Lian Yan dengan sayang. Kemudian dia melompat keluar pintu dan berteriak, selamat malam kakek Lian. Aku juga mau tidur. Ketika suaranya berhenti, dia sudah keluar dari ruangan. Lian Yan segera mengeluarkan kuas dan kertasnya dan menulis surat. Qin De sedang berdiri di ruang kerjanya di rumah besarnya di kota Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar melalui jendela. Saat ini hari mulai terang. Sarjana berpakaian hitam Su Yuan telah datang. Tangannya memegang sepucuk surat. Ia berjalan ke sisi Qin De dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, ini adalah surat yang dikirim Paman Lian menggunakan merpati. Ini tentang Xiao Yu. Anda harus melihatnya. Qin De menerima surat itu dan langsung membaca semuanya. Saat dia membaca, ada ekspresi rumit di matanya. Setelah sekian lama, dia masih belum meletakkan surat itu. Yang mulia, Su Yuan memanggilnya pelan. Qin De langsung tersadar. Aliran energi internal dalam bentuk api keluar dari tangannya, yang langsung membakar surat itu menjadi abu. Setelah itu, masih dengan ekspresi muram, dia berkata dengan dingin, Su Yuan, ambil semua buku rahasia tentang teknik internal dan teknik eksternal di rumah besar, buat salinannya masing-masing lalu kirim salinannya ke Misty Villa. Su Yuan terkejut, dia tahu Qin Yu tidak bisa berlatih teknik internal. Dia juga tahu betapa berharganya buku-buku rahasia teknik internal ini. Bahkan jika dibandingkan dengan buku-buku rahasia di Istana Kekaisaran Dinasti Chu, buku-buku rahasia teknik internal Pangeran Penakluk Timur masih jauh lebih berharga. Bukankah sangat disayangkan jika memberikan begitu banyak buku rahasia pada Qin Yu yang tidak mampu berlatih ilmu internal? Yang mulia, maksudmu semuanya, termasuk seni naga leluhur. Tapi Xiao Yu, dia tidak bisa berlatih teknik internal, tanya Su Yuan lagi. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan tadi?
kata Qin De dingin. Su Yuan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bisa melihat bahwa Qin De sedang memikirkan sesuatu, dan juga bisa menebak suasana hati Qin De saat ini. Juga, desah Qin De, Yuer menginginkan beberapa ahli teknik eksternal, kan? Bawalah ketiga ahli eksternal hebat dari Korps Harimau Ganas. Selain itu, temukan semua ahli eksternal di 3 daerah wilayah timur dan bawalah mereka juga. Ya, jawab Su Yuan terhadap perintah itu. Qin De terdiam sejenak lalu tiba-tiba berkata, Su Yuan, kirim perintah ke hutan belantara yang luas, suruh Jenderal Zhao Yunxing pergi ke villa berkabut. Jika Yuer memilihnya sebagai gurunya, dia akan tinggal di villa berkabut selama setahun. Jenderal Zhao Yunxing, Su Yuan kaget. Qin De mengangguk lalu berjalan keluar ruang belajar. Su Yuan tiba-tiba berkata setelahnya, Yang mulia, kali ini kembali ke kota Yan, mengapa Anda tidak pergi ke villa berkabut untuk bertemu Xiao Yu? Terakhir kali Anda melihatnya sudah lebih dari setahun yang lalu. Bukankah sebaiknya kita menyempatkan waktu sehari untuk jalan-jalan? Qin De sedikit tersentak. Ia berkata dengan tenang, itu tidak perlu. Setelah itu ia segera keluar dari ruang belajar. Su Yuan mengikuti punggung Qin De dengan matanya lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, mungkinkah semua orang klan Qin seperti ini? Setiap orang dari mereka sangat keras kepala. Karena sumpah pada saat itu, bahkan cinta antara ayah dan anak diabaikan. Su Yuan menghela napas dan juga keluar dari ruang belajar, meninggalkan di lantai hanya abu surat yang terbakar. Langit cerah dan cuacanya bagus. Di sumber air panas di Taman Barat Misty Villa. Ah, rasanya sungguh menyenangkan. Qin Yu, mengenakan celana pendek, sedang berbaring di sumber air panas. Terlepas dari musim dingin atau musim panas, seseorang tidak perlu khawatir tentang suhu saat berada di sumber air panas. Sumber air panas Misty Villa berbeda dari sumber air panas lainnya karena memiliki efek yang fantastis. Menurut penelitian ahli medis, sumber air panas ini memiliki beberapa zat yang bermanfaat bagi tubuh. Xiao Hei, turunlah ke sini. Qin Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih Xiao Hei dan dengan jenaka menariknya ke dalam sumber air panas. Xiao Hei segera mengepakkan sayapnya dengan tergesa-gesa, tetapi saat ia kabur, bulunya sudah basah kuyup, yang membuatnya benar-benar tampak seperti anak ayam yang basah kuyup. Dengan tubuhnya yang meneteskan air, Xiao Hei menatap Qin Yu dengan pahit, seolah-olah ia menyalahkan tuan kecil itu karena menggodanya. Melihat penampilan Xiao Hei, Qin Yu langsung mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Xiao Hei, kau benar-benar menggemaskan, berendamlah di sumber air panas bersamaku, ya. Rasanya sangat menyenangkan. Kau akan menjadi seekor elang perkasa yang terbang ke langit tingkat 9 nanti. Karena kau bisa terbang ke langit, kau harus bisa masuk ke dalam air. Kalau tidak, kau akan menjadi orang yang tidak berguna. Qin Yu mulai bermain dengan Xiao Hei. Namun, ia mengepakkan sayapnya untuk menghilangkan air di tubuhnya. Ia bahkan menatap Qin Yu, seolah-olah ia sangat tidak puas. Xiao Yu, Lian Yan, tersenyum hingga matanya menyipit, berjalan di sepanjang koridor Taman Barat. Ia berjalan di sekitar bebatuan dan muncul di hadapan Qin Yu. Qin Yu langsung menoleh padanya dan tersenyum lebar, kakek Lian. Aku punya kabar baik untukmu, kata Lian Yan misterius. Qin Yu langsung terkejut, kabar baik. Mungkinkah ayah sudah datang? Meskipun berpikir begitu, dia tidak mengatakannya, dan dia menatap Lian Yan dengan penuh harap. Lian Yan berkata sambil tersenyum, buku-buku tentang metode latihan yang Anda inginkan telah tiba. Qin Yu sedikit kecewa, tetapi ketika suasana hatinya telah pulih dari kekecewaan itu, dia melompat keluar dari sumber air panas dan segera berpakaian. Matanya penuh kegembiraan, kakek Lian, di mana buku-buku rahasia itu? Tolong bawa aku ke sana dengan cepat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya, ia harus bekerja keras sendiri. Ikuti aku. Lian Yan tertawa sambil memimpin jalan. Qin Yu mengikuti Lian Yan dengan penuh semangat, tetapi dia telah membuat tekad dalam hatinya. Dulu, Qin Yu tidak tahu apa-apa, jadi ketika dia tidak punya kegiatan, dia hanya membaca buku di ruang belajar, melihat bintang-bintang di malam hari, berendam di sumber air panas, atau bermain dengan Xiao Hei. Namun, Qin Yu saat ini memiliki tujuan. Seluruh tubuhnya penuh dengan semangat dan bahkan temperamennya telah berubah secara khas. Di Misty Villa, ada lantai rahasia di bawah Taman Utara. Lantai rahasia bawah tanah ini terdiri dari 13 ruangan rahasia. Lian Yan menuntun Qin Yu ke satu ruangan. Di dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah tempat tidur, meja panjang, kursi, dan berbagai barang sehari-hari lainnya. Ruangan ini jelas sangat sederhana. Saat ini, ada sebuah kotak hitam yang cantik di atas meja. Xiao Yu,
buku-buku rahasia itu ada di dalam kotak ini, kata Lian Yan sambil menunjuk kotak itu. Begitu Qin Yu mendengarnya, matanya berbinar. Dia bergegas maju, ingin membuka kotak hitam ini. Namun, tindakan ini membuat Lian Yan melompat ketakutan. Xiao Yu, jangan dibuka. Secepat kilat, tangan kanan Lian Yan tiba-tiba bergerak seperti ilusi. Ia meraih Qin Yu dengan satu gerakan, mengangkatnya lalu meletakkannya di punggungnya. Ia berkata dengan sangat serius, Xiao Yu, ini bukan kasus biasa. Tidak bisa dibuka seperti itu. Qin Yu menatap Lian Yan dengan ragu. Xiao Yu, kau masih terlalu kecil. Kau masih belum tahu betapa berharganya buku-buku rahasia ini. Lian Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, kau harus tahu, dari segi nilai, buku-buku rahasia ini bahkan melampaui buku-buku di Istana Kekaisaran Dinasti Chu. Oleh karena itu, struktur kotak ini juga sangat aneh. Membukanya dengan paksa atau membukanya dengan ceroboh akan menghancurkan semua buku rahasia di dalamnya. Seperti yang dikatakan Lian Yan, dia menusuk kotak itu sebanyak 12 kali dengan jarinya. Tangannya tampak seperti ilusi dan setiap tusukan mengenai tempat yang berbeda. Bang! Bersamaan dengan bunyi itu, sebuah lubang kunci tiba-tiba muncul pada kotak itu. Mata Qin Yu melotot. Dia ingat betul bahwa beberapa saat yang lalu kotak itu tidak memiliki lubang kunci. Dia bahkan mengira kotak itu seperti apa adanya, tidak lain hanyalah kotak biasa dengan tutup yang bisa ditutup. Dia tidak menyangka struktur internalnya begitu tidak biasa. Bahkan jika orang lain mengambilnya dengan paksa, mereka tidak akan menemukan lubang kuncinya dan, terlebih lagi, mereka juga tidak akan memiliki kuncinya. Seperti yang dikatakannya, ia mengeluarkan sebuah kunci emas dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Dengan sekali klik, kotak itu otomatis terbuka. Qin Yu segera menjulurkan kepalanya untuk melihat. Qin Yu dapat melihat sekilas bahwa kotak hitam itu berisi berbagai buku yang sangat tipis. Sebagian besar buku itu masing-masing berisi sekitar 10 halaman. Buku yang paling tipis hanya berisi beberapa halaman, sedangkan yang paling tebal hanya berisi lebih dari 20 halaman. Akan tetapi, meskipun tipis, buku-buku itu sebenarnya memenuhi kotak itu. Buku-buku rahasia teknik internal di dalamnya semuanya kelas 1. Jumlahnya ada 68. Ada juga 28 buku rahasia teknik eksternal. Xiao Yu, nanti, saat kamu ingin membaca buku-buku ini, kamu harus pergi ke ruang rahasia dan pastikan untuk tidak membawanya keluar. Apakah kamu mengerti? Kata Lian Yan kepada Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Qin Yu mengangguk mengiyakan. Baiklah, kamu sudah tahu karakter-karakternya bahkan sebelum kamu berusia 6 tahun. Dalam 2 tahun terakhir kamu juga membaca banyak buku. Kamu bisa membaca buku-buku rahasia ini sendiri. Luangkan waktu untuk membacanya. Kakek pergi dulu, kata Lian Yan sambil tersenyum lalu meninggalkan ruang rahasia. Setelah Lian Yan pergi, Qin Yu mengeluarkan semua buku rahasia dan menaruhnya di atas meja. Total ada 96 buku rahasia, yang menutupi seluruh meja panjang. Melihat buku-buku rahasia di hadapannya, mata Qin Yu bersinar seperti sebelumnya. Ode untuk burung bangau kuning, bab 100 kalimat, lagu tentang kuali emas, lagu tentang penambangan emas, komentar tentang elemen air. Salah satu dari berbagai buku rahasia teknik internal ini dapat membuat seniman bela diri menjadi gila. Klan Qin memiliki sejarah yang panjang dan kaya sehingga meskipun buku rahasia dari 3 dinasti besar disatukan, mereka tetap tidak akan dapat dibandingkan dengan milik klan Qin. Beberapa buku rahasia klan Qin ini belum pernah terlihat di tempat lain selama beberapa ratus tahun. Seni naga leluhur, sepertinya ayah mengizinkanku melihatnya saat aku masih kecil. Qin Yu melihat buku rahasia terakhir. Buku itu adalah yang tertipis tetapi pada saat yang sama adalah yang paling berharga. Seni naga leluhur ditulis di atas kertas emas, 3 karakter besar leluhur, naga, dan seni bahkan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka berada di bawah tekanan. Setelah melihat 68 teknik internal kelas 1, Qin Yu beralih ke 28 buku rahasia teknik eksternal. Telapak pasir besi, telapak berlian kuat, tangan cakar naga, gaun kain besi, penutup berlian, pelatihan keras 13 pelindung agung, tinju ilahi sang penakluk. 28 jenis teknik rahasia eksternal semuanya ditempatkan di depan Qin Yu. Awalnya Qin Yu mengambil sebuah buku secara acak lalu mulai membacanya perlahan. Di ruang rahasia, ia benar-benar asyik dengan berbagai buku latihan rahasia yang berharga, yang membutuhkan waktu beberapa generasi bagi klan Qin untuk mengumpulkannya. Di ruang rahasia, Qin Yu sedang membaca sekilas buku-buku sesuka hatinya. Ia hanya butuh waktu 2 jam untuk membaca sekilas semua 28 buku rahasia eksternal sekaligus. Kakek Lian benar, berlatih teknik eksternal tampaknya sangat menyakitkan.
Alis di wajah kecilnya bergerak rapat. Setelah melihat 28 buku rahasia, Qin Yu memiliki sedikit pemahaman tentang latihan eksternal. Berlatih teknik eksternal berarti menggunakan berbagai metode untuk berusaha membuat tubuh manusia lebih kuat. Itu berarti latihan tanpa henti, mengatasi kelelahan maksimum, dan melampaui batas tubuh tanpa henti. Berlatih teknik internal hanya untuk menyerap energi suci alam semesta, jadi selama latihan tidak akan ada rasa sakit, dan setelah latihan praktisi akan merasa segar dan sejuk. Namun berlatih teknik eksternal adalah untuk menemukan batas-batas tubuh dan membuatnya menjalani latihan yang paling sulit, jadi sangat menyakitkan dan sulit. Ini pada dasarnya adalah perbedaan antara dua cara latihan. Latihan eksternal memang menyakitkan dan melelahkan, tetapi praktisi tidak dapat menjadi ahli Xiantian. Umumnya, hanya orang biasa dan orang miskin, yang tidak memiliki latar belakang yang menguntungkan, yang akan memilih untuk berlatih teknik eksternal. Anak-anak sejati dari keluarga yang berkuasa semuanya berlatih teknik internal, tetapi bagaimana dengan Qin Yu? Dia memiliki 68 teknik internal kelas 1, yang masing-masing sangat luar biasa, tetapi dapatkah dia berlatih? Pertama-tama aku akan mempelajari teknik internal. Meskipun dantianku agak aneh, mungkin aku bisa mempraktikkan beberapa di antaranya. Qin Yu memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dipenuhi harapan, ia membuka buku rahasia, tetapi ia tercengang pada pandangan pertama. Titik akupuntur Senting, titik akupuntur Bai Hui, titik akupuntur Fengqi, titik akupuntur Qimen. Saluran Sanjiao Shou Shaoyang, saluran Shou Taiyang, saluran Sen Su Taiyang. Ini, mata Qin Yu terbelalak. Dia telah membaca banyak buku dan juga pernah mendengar nama-nama ini, tetapi masalahnya adalah dia tahu titik akupuntur Fengqi, tetapi tidak tahu posisinya dalam tubuh manusia. Meskipun buku-buku itu memiliki ilustrasi, itu hanyalah garis besar grafis dengan tidak lebih dari beberapa saluran. Teknik internal tidak dapat dilakukan sembarangan. Jika energi memasuki saluran yang salah, praktisi akan mati. Sepertinya aku harus segera pergi ke ruang belajar dan membaca buku-buku tentang saluran. Setidaknya aku harus tahu di mana saluran dan titik akupuntur berada, kata Qin Yu dengan ekspresi enggan di wajah mungilnya. Kemudian dia merapikan buku-buku dan keluar dari ruang rahasia. 6 hari kemudian, Qin Yu memasuki ruang rahasia lagi. Haha, kali ini aku benar-benar percaya diri. Aku akan mencoba semua 68 buku untuk melihat apakah aku bisa mempraktikkannya. Wajah Qin Yu penuh dengan kegembiraan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang sering bermimpi menjadi seorang ahli. Dalam 6 hari mempelajari jalur-jalur dan titik-titik akupuntur, agar dapat memahaminya secara menyeluruh, Qin Yu juga menyuruh para pelayan di villa berkabut untuk secara khusus membuatkan patung kayu berukuran manusia berbentuk seorang pria, dan juga meminta dokter Wang Xian, seorang ahli medis dengan pengetahuan profesional yang relevan di villa berkabut, untuk menggambar dengan jelas semua jalur dan titik-titik akupuntur pada patung tersebut. Setelah menggunakan kombinasi buku-buku, patung kayu, dan sering bertanya kepada dokter Wang Xian, Qin Yu akhirnya bersiap untuk mulai berlatih teknik internal dengan penuh percaya diri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apa yang akan aku latih pertama? Jadi ini, komentar tentang elemen air. Qin Yu secara acak memilih sebuah buku rahasia sambil berbicara kepada dirinya sendiri. Komentar tentang elemen air ini sangat terkenal beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi sekarang hanya sedikit orang yang tahu tentang teknik latihan kelas 1 ini. Menurut tekniknya, Qin Yu duduk dengan kaki disilangkan dan mulai berlatih. Langkah pertama dari latihan internal adalah merasakan energi, yaitu mampu merasakan sebagian kecil energi suci alam semesta yang diserap. Faktanya, setiap orang biasa yang hidup di dunia telah menyerap energi suci secara tidak sadar, tetapi karena jumlahnya terlalu kecil, mereka pada dasarnya tidak dapat merasakannya. Berlatih adalah menyerap secara sadar sebanyak mungkin. Setelah 2 jam, Qin Yu kehilangan ketenangannya dan tidak dapat melanjutkan latihan. Energi terasa, kakek Lian berkata orang berbakat dapat merasakan energi segera setelah mereka berlatih. Saya sudah berlatih selama 2 jam, mengapa saya tidak merasakan energi sama sekali? Setelah berlatih beberapa saat, Qin Yu duduk dengan tenang berlatih komentar tentang elemen air lagi. 2 hari kemudian, setelah sarapan, Qin Yu terus berlatih. Dia sangat keras kepala. Dia selalu berlatih komentar tentang elemen air yang sama berulang-ulang. Sebenarnya, untuk merasakan energinya, tidak masalah buku rahasia internal apa yang dia gunakan. Keras kepala, Qin Yu duduk dengan kaki disilangkan. Ia mulai membayangkan energi bergerak di salurannya. Setelah itu, Qin Yu berhenti berpikir. Pikirannya kosong. Ia terus seperti itu.
Tiba-tiba Qin Yu merasakan aliran energi yang sangat samar bergerak perlahan di tubuhnya. Setelah lebih dari 2 hari bertekun, ia akhirnya berhasil pada saat ini. Namun, dalam sekejap, ada gelombang kegembiraan di hatinya. Ketenangan di hatinya dan kekosongan samar di benaknya segera menghilang. Dan pada saat yang sama Qin Yu tidak bisa lagi merasakan aliran energi. Tenanglah, kata Qin Yu pada dirinya sendiri. Kemudian, ia menggunakan metode komentar tentang elemen air untuk mencoba kembali ke kondisi yang baru saja dicapainya. Setelah beberapa saat, Qin Yu benar-benar dapat merasakan aliran energi samar di tubuhnya lagi. Pada saat ini, dengan menggunakan metode komentar tentang elemen air, Qin Yu mulai mengalirkan energi dalam bentuk lingkaran kecil di salurannya. Saat mengalir, Qin Yu merasakan aliran energi ini semakin jelas. Setelah mengedarkan energi dalam bentuk lingkaran kecil, Qin Yu ingin membuat aliran energi suci ini menyatu dengan dantiannya. Tapi, apa ini? Dantianku benar-benar tidak dapat mengumpulkan energi internal. Qin Yu tercengang. Dia menemukan bahwa energi suci yang baru saja menjalankan putaran kecil menghilang ke dunia luar dari dalam tubuh. Dantian kosong seperti sebelumnya. Sepertinya Paman Feng benar. Dantianku berbeda dengan milik orang lain. Pada dasarnya, ia tidak dapat mengumpulkan energi internal. Dalam berlatih teknik internal, energi internal hanya disimpan di dantian. Karena dantianku tidak dapat menyimpannya, apa gunanya terus berlatih? Pada saat ini, Qin Yu akhirnya mengerti. Meskipun ada banyak sekali teknik energi internal yang berbeda di dunia, semuanya memiliki satu karakteristik yang sama. Semua energi internal yang diserap dan diubah disimpan di titik akupuntur Qihai, yang juga berarti disimpan di dantian. Jika dantian tidak dapat mengumpulkan energi internal, lalu apa gunanya latihan? Tiba-tiba, Qin Yu tanpa sadar memperhatikan buku seni naga leluhur berwarna emas itu. Di antara buku-buku teknik internal ini, hanya buku rahasia ini, yang ditulis di atas kertas emas, yang terlihat sangat menawan. Qin Yu mengulurkan tangannya dan mengambil seni naga leluhur. Seni naga leluhur sangat tipis, hanya 3 halaman. Namun, tulisan di kertas emasnya menggunakan huruf-huruf kecil dan 3 halaman emas itu berisi banyak sekali isinya. Qin Yu mencoba berlatih sesuai dengan metode singkat seni naga leluhur. Dalam waktu singkat, ia merasakan aliran energi di tubuhnya. Seni naga leluhur ini benar-benar fantastis, jumlah energi suci yang diserap jauh lebih besar daripada sebelumnya. Selain itu, kecepatan sirkulasi energinya sangat tinggi. Namun, ketika Qin Yu menyalurkan energi internal yang ingin disimpannya ke dalam dantian, situasi yang sama muncul. Dantian tampak seperti corong, semua energi internal yang dituangkan ke dalamnya akan hilang, dan tidak dapat menyimpan apapun. Qin Yu nampaknya sudah kehabisan akal. Setelah itu, dia tertawa dan berpikir, wah, sepertinya aku tidak bisa bermalas-malasan. Aku bahkan berpikir tidak akan ada rasa sakit dan ingin mencari cara untuk berlatih teknik internal. Tapi dantian ini seperti corong, menguras semua energi internal yang dimilikinya. Bagaimana mungkin aku bisa berlatih teknik internal? Namun, dia tampak seolah tidak peduli sama sekali. Sebenarnya, dia sudah mempersiapkan diri untuk kegagalan sebelumnya. Lagi pula, orang pertama yang mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan latihan internal adalah Feng Yuzi, salah satu dari 3 sangsian agung dari kerajaan Chu. Ketika orang seperti itu membuat pernyataan, sangat kecil kemungkinannya untuk salah. Teknik eksternal, ya, mulai sekarang, aku akan berlatih teknik eksternal dengan segenap kekuatanku. Matanya berbinar. Setelah membaca 28 buku rahasia eksternal itu, dia tertawa. Tidak seorang pun di benua Qianlong yang telah berlatih teknik eksternal hingga tingkat Xiantian. Biarkan aku menjadi orang pertama yang mencapai tingkat Xiantian melalui latihan eksternal. Bagaimanapun juga, Qin Yu adalah anak berusia 8 tahun. Dia masih memiliki watak seperti anak kecil seperti sebelumnya. Menggunakan teknik eksternal untuk mencapai level Xiantian adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seberapa hebatkah seorang ahli eksternal level Xiantian? Ini adalah teka-teki. 2 hari kemudian, di pagi hari, di ruang belajar Qin Yu. Qin Yu memegang sebuah buku dan membacanya dengan tenang. Di sampingnya, terdapat 2 rak buku besar. Sekilas, 2 rak buku besar ini memiliki setidaknya lebih dari 1000 buku dari berbagai jenis. Xiao Hei juga duduk-duduk di ruang belajar agar tidak mengganggu tuannya yang kecil. Pangeran ketiga, 8 ahli eksternal telah tiba. Mereka dipimpin oleh wakil manajer istana yang mulia. Dia berkata dia membawa mereka ke sini agar Anda dapat memilih ahli teknik eksternal, kata seorang pelayan dengan hormat setelah berjalan keluar pintu ruang kerja. Mata Qin Yu langsung berbinar. Ia segera meletakkan buku itu. Hatinya dipenuhi kegembiraan.
Saat itu, ia dan Lian Yan sudah membicarakan hal ini. Lian Yan juga mengirim surat untuk memberitahu orang-orang di rumah besar. Ketika Pangeran Penakluk Timur Kingdom mengetahui hal ini, ia secara khusus mengatur agar beberapa ahli hebat di ketentaraan dan beberapa ahli hebat dari luar dari 3 daerah di wilayah timur pergi ke villa bersama. Mereka akhirnya tiba setelah 2 hari. Kang An, cepatlah dan pimpin jalan. Ya, Kang An segera memimpin jalan dengan hormat. Qin Yu keluar dari ruang belajar dan mengikutinya ke Taman Barat. Tidak jauh dari sumber air panas di Taman Barat terdapat tempat latihan. Saat ini, cukup banyak orang yang telah berkumpul di sana. Paman Lian, salah satu dari 8 ahli luar biasa ini kali ini adalah yang terbaik. 4 dari mereka berasal dari Angkatan Darat, 4 lainnya adalah ahli luar yang luar biasa tangguh dari 3 daerah wilayah timur. Anda lihat, lelaki tua berambut perak itu adalah Raja Cakar Elang. Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok kali ini, wakil manajer Li dari Istana Pangeran, memberi pengarahan kepada Lian Yan tentang para ahli dengan cara yang agak menyanjung. Lian Yan mengangguk tanpa sadar dan melirik ke 8 ahli luar biasa. Pandangannya tidak berhenti pada beberapa orang seperti Raja Cakar Elang itu selama sedetik pun. Dalam berlatih teknik eksternal, baik itu jari, cakar, kaki, atau telapak kaki, bagian manapun yang dilatih akan berbeda dari orang biasa. Misalnya, jari-jari orang yang berlatih teknik cakar cukup tebal, dan juga memiliki banyak kapalan. Orang-orang seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan ide Paman Lian. Oh, mata Paman Lian tiba-tiba berbinar dan menatap orang terakhir dari ke-8 orang itu, seorang pria dingin berpakaian hitam. Pria ini tidak bisa dianggap berotot. Ototnya juga tidak berkembang sebanyak orang lain, tangannya tidak memiliki kapalan sama sekali, DCB. Dilihat dari penampilannya, dia pada dasarnya tidak terlihat seperti ahli dari luar. Namun mata Paman Lian terpaku pada pria berpakaian hitam ini selama 3 detik. Pria dingin berpakaian hitam itu tiba-tiba menoleh dan menatap mata Paman Lian. Kilatan petir tiba-tiba muncul dari matanya. Zhao Yunxing, jadi itu kamu, Jenderal Zhao. Siapa yang mengira Yang Mulia bersedia mengundangmu? Jika Xiao Yu bisa menjadikanmu sebagai gurunya, tidak akan sulit baginya untuk menjadi ahli nantinya, kata Paman Lian sambil tersenyum. Dia sangat mengenal Zhao Yunxing. Dengan ekspresi dingin yang sama, Zhao Yunxing berkata, Yang Mulia berkata Pangeran Ketiga dapat memilih siapapun yang dia inginkan untuk menjadi gurunya. Ini tergantung pada visi Pangeran Ketiga. Senior Lian sebaiknya tidak menasihatinya secara diam-diam. Jika tidak, bahkan jika dia memilihku, aku tidak akan menerimanya sebagai muridku. Tentu saja aku tahu, semuanya akan tergantung pada pilihan Xiao Yu sendiri, kata Lian Yan sambil tertawa sambil mengangguk. Ke-8 ahli eksternal hebat ini semuanya sangat tangguh. Siapapun yang telah mempraktikkan teknik eksternal hingga ke level 8 orang ini juga dapat dianggap sebagai guru besar eksternal. Siapapun yang dipilih Qin Yu, hasilnya akan tetap bagus. Namun, Lian Yan diam-diam memiliki beberapa harapan dalam benaknya. Ia berharap Qin Yu akan memilih Zhao Yunxing karena ia mengetahui kemampuan Zhao Yunxing. Dalam waktu singkat, langkah kaki terdengar dari luar. Qin Yu, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Begitu dia melihat 8 ahli hebat di hadapannya, matanya berbinar. Xiao Yu, kau dapat memilih satu dari 8 pakar luar hebat ini untuk menjadi gurumu, kata Lian Yan sambil tertawa. Qin Yu mengamati mereka satu persatu dengan saksama. Di antara 8 ahli hebat, yang paling menonjol adalah pria yang tampak seperti beruang. Lengan pria besar itu cukup tebal hingga sebanding dengan pinggang Qin Yu. Jika dia melancarkan pukulan, Qin Yu sama sekali tidak meragukan kekuatannya. Seketika, Qin Yu menjadi semakin bersemangat. Pilih satu saja, kenapa aku tidak bisa memilih semuanya? Qin Yu menoleh ke Lian Yan dan bertanya dengan ragu. Alisnya yang kecil berkerut. Lian Yan tercengang. 8 ahli hebat termasuk pria dingin Zhao Yunxing juga mengangkat alis mereka. Sudut mulut mereka tidak bisa menahan diri untuk melengkung ke atas menjadi senyum tipis. Ahem, batuk Lian Yan. Setelah itu ia berkata kepada Qin Yu dengan sungguh-sungguh, Xiao Yu, berlatih tidak seperti belajar. Dalam belajar, Anda dapat memiliki beberapa guru. Namun, Anda tidak dapat mempelajari seni bela diri seperti itu. Misalnya, jika Anda mempelajari beberapa teknik internal pada saat yang sama, Anda akan menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Tetapi bukankah aku akan mempelajari teknik eksternal? Qin Yu bertanya sebagai balasan. Akan lebih buruk dengan teknik eksternal. Teknik eksternal adalah tentang melatih tubuh, memaksanya untuk menembus batas-batasnya tanpa henti. Setiap ahli eksternal memiliki serangkaian metodenya sendiri,
yang telah dipraktikkan oleh banyak orang dan karenanya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan runtuh saat melatih tubuh Anda. Tetapi, jika Anda belajar dari beberapa master pada saat yang sama, metode-metode itu akan tercampur. Itu, kata Lian Yan sambil mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Sangat jelas apa yang dia maksud. Selain alasan tersebut, ada alasan lain yang jauh lebih penting. Di antara kita berdelapan, mungkin tidak ada yang mau berbagi murid yang sama dengan yang lain, kata seorang pria botak berotot sambil tertawa. Orang-orang lainnya juga mengangguk sambil tersenyum. Kedelapan orang ini semuanya adalah pakar eksternal tingkat master hebat. Semua dari mereka sangat angkuh dan sombong. Bagaimana mungkin mereka mau berbagi satu murid? Namun, bahkan setelah mendengar Qin Yu mengatakan itu, tidak ada satupun dari mereka yang keberatan. Bagaimanapun, dia masih berusia 8 tahun. Saya mengerti, Qin Yu mengangguk berulang kali. Tiba-tiba, sedikit kelicikan terpancar di matanya. Jantung Lian Yan langsung berdebar kencang. Dia tahu bahwa meskipun Qin Yu baik hati, dia juga suka mengerjai orang. Dan beberapa pengawal dan pelayan di Misty Villa menjadi korban leluconnya. Paman, aku mendengar dari kakek Lian bahwa kalian berenam adalah ahli eksternal dan aku dapat memilih guruku dari kalian. Namun, bukankah kalian masing-masing harus menunjukkan kepadaku sebuah demonstrasi sekarang, sehingga aku akan membuat pilihan yang baik? Qin Yu mengedipkan mata pada kedelapan ahli eksternal yang hebat itu dengan matanya yang besar. Bukankah ini benar? Tanpa melihat demonstrasi mereka, bagaimana dia bisa memilih? Haha, kau benar. Aku akan segera menunjukkannya. Apa yang harus kutunjukkan padamu? Aku, Mendong, punya banyak keterampilan khusus. Pria berotot itu keluar, yang memiliki tubuh paling besar di antara 8 orang dan tampak seperti beruang. Ia memegang manusia tembaga berkaki satu di tangannya. Mendong berpikir sejenak dan tertawa, baiklah, aku akan menunjukkan kekuatanku. Mendong meletakkan manusia tembaga berkaki satu itu di tanah. Sekilas, ia tertarik pada batu biru besar yang digunakan untuk menghiasi taman barat. Batu biru itu tingginya kira-kira setinggi pinggang dan beratnya sekitar 1000 jin. Mendong berjalan ke arahnya dan memegang kedua sisinya dengan tangannya. Bersenandung, Mendong berkata dengan dingin. Qin Yu dapat melihat napas yang keluar dari hidungnya. Otot-otot di lengan Mendong menonjol. Berbagai jaringan otot, yang tampak seperti cacing tanah, saling melilit. Otot-otot dan jaringan tersebut menyerupai pahatan batu dan mengandung kekuatan yang fantastis dan mengerikan. Ke atas, Mendong berteriak keras. Batu biru besar itu benar-benar terbang hanya dengan sekali lemparan tangannya. Qin Yu tercengang. Mengangkat batu besar seberat 1000 jin saja sudah sangat sulit. Namun, pria bernama Mendong ini berhasil melemparkan batu sebesar itu. Kekuatan di tangannya benar-benar lebih besar dari 1000 jin. Batu itu terbang 2 meter ke udara lalu jatuh dengan keras. Mendong mengambil posisi kuda-kuda dengan stabil, menjulurkan tangannya dan menghentikan batu biru itu dengan satu genggaman. Karena batu biru itu jatuh, kekuatan benturan yang ditimbulkannya pada tangan Mendong lebih besar daripada beratnya sendiri, tetapi dia tetap menghentikannya sekuat sebelumnya. Ini menunjukkan dengan jelas betapa hebatnya kekuatannya. Sangat mengagumkan, kata Qin Yu sambil mata melotot. Mendong tertawa dan berkata tanpa rasa khawatir, masing-masing tanganku memiliki kekuatan 800 jin. Dengan kedua tangan, mengangkat beban lebih dari 1000 jin seperti permainan anak-anak. Mendong terlahir dengan kekuatan alami yang hebat. Ia adalah salah satu dari 3 ahli eksternal hebat dari Korps Harimau Ganas dan dijuluki Beruang Maco. Hebat, hebat. Siapa selanjutnya? Qin Yu menjadi bersemangat saat ini. Setelah melihat demonstrasi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Begitu dia berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu nanti, dia menjadi semakin bersemangat. Namun, Qin Yu tidak tahu bahwa Mendong adalah pria yang kuat secara alami. Jika Qin Yu ingin mencapai level itu akan sulit. Seorang pria kurus dengan hidung bengkok yang tampak seperti elang berjalan keluar dan berkata, saya berlatih telapak pasir besi. Qin Yu melihat telapak tangannya. Telapak tangannya benar-benar berbeda dari telapak tangan orang biasa. Telapak tangannya sangat kasar dan bahkan berwarna biru. Seperti yang dikatakan pria berhidung bengkok itu, dia berjalan ke sisi batu biru dan tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan. Batu biru itu tiba-tiba bergetar sekali lalu mulai pecah berkeping-keping dengan suara keras. Akhirnya, ada beberapa puluh bongkahan. Kekuatan telapak tangan seperti itu sungguh luar biasa. Mulut kecil Qin Yu menganga. Dia menatap pria berhidung bengkok itu dengan kaget. Jika kekuatan telapak tangan seperti itu mengenai tubuh orang, siapa yang akan mampu menahannya?